Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita boleh bertemu di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik untuk kita semua. Kita boleh ada sampai dengan saat ini. Mari dengan segenap hati kita boleh datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Kita boleh datang kepada Dia, bersekutu, memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Bapa. Dan di dalam anugerah dan kebaikan-Mu juga Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, lewat ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terimalah ibadah kami malam hari ini Tuhan, dan kami dengan segenap hati kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah atas pujian dan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita boleh datang kepada Tuhan. Kita akui Dia adalah Tuhan yang benar, dan Dia satu-satunya Allah yang patut kita andalkan dalam hidup kita. Mari puji Dia dan tinggikan Dia, haleluya.
saja dia ajaib dan dia patut untuk dipuji, ditinggikan. Dia nyata dalam setiap kehidupan kita. Lewat kasih setianya, lewat anugerahnya yang senantiasa dia limpahkan di dalam hidup kita setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita dan yang boleh menyertai kita sampai dengan saat ini. Haleluya. Banyak kejadian boleh terjadi di sekitar kita, banyak peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita. Penyertaan kasih setia dan kebaikan Tuhan selalu nyata. Dia baik, dia sungguh amat baik dalam hidup kita. Mari kita datang dan bersyukur kepada Dia. Haleluya.
ajaib, namamu ajaib, namamu mulia, namamu agung selama-lamanya. Haleluya. Engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kesempatan malam hari ini Tuhan, anugerah besar bagi kami. Tuhan hadir bagi kami sampai dengan waktu ini. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu, kami tahu semua karena pertolongan-Mu, dan kami tahu Tuhan begitu baik bagi kami. Hari-hari kami Tuhan tolong, Tuhan topang, bahkan sampai dengan minggu ini Tuhan. Kebaikan-Mu kami terima, kebaikan-Mu kami alami. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami dekat kepada-Mu dan bawa kami menjadi pribadi yang terus tekun di hadapan Tuhan. Bahkan kami juga terus berakar dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih malam ini kami renungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bicara bagi kami, sampaikan isi hati Tuhan supaya kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan baik kepada kita, Tuhan tolong kita dan juga Tuhan sertai kita. Doa saya dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara sekalian ditopang Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan hal-hal yang spesial kiranya Tuhan nyatakan bagi saudara sehingga hidup saudara boleh terus dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pada saat malam ini sharing yang singkat dari firman Tuhan bagi kita bersama-sama yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai 13 Saudara. Dua ayat dari firman Tuhan pada hari ini. Mari renungkan firman Tuhan ini dengan judul saudara sekalian, bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Bapak dan Ibu, dasar kenapa saya harus menyampaikan bagian ini kepada kita, sebenarnya menolong kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan tekun kepada Tuhan. Bahkan saudara, kita juga harus menyadari betul bahwa dalam hidup ini sebagai orang percaya akan ada banyak persoalan-persoalan, banyak pergumulan-pergumulan, bahkan juga banyak kemelut yang kita hadapi. Karenanya saudara sekalian, mari kita belajar bertahan di dalam pencobaan, bertahan di dalam berbagai macam hal, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Yakobus pasal yang pertama 12-13 firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya sangat yakin dan percaya saudara sekalian, tidak ada di antara kita yang mau saudara mengalami apa yang saya sebutkan dengan pencobaan. Bahkan saudara sekalian, kalau saudara tanya kepada hamba Tuhan, pendeta sekalipun saudara sekalian, pasti mereka akan memilih saudara sekalian hidup ini tenang dan aman tanpa ada pencobaan. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa pencobaan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Ini adalah sesuatu yang harus kita terima bersama. Maka saya ingin mendorong saudara sekalian, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, saudara harus mulai menyadari bahwa ternyata pencobaan-pencobaan saudara sekalian itu bagian daripada kehidupan kita. Alkitab berkata kepada kita bersama saudara sekalian, dalam ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Saya percaya saudara sekalian bagian ini tentu harus mulai kita renungkan bersama-sama sebab ini akan mendorong kita untuk belajar saudara. Kekristenan bukanlah sebuah posisi ataupun kondisi ataupun saudara sekalian keadaan di mana orang percaya tidak punya pergumulan. Saudara akan salah menjadi orang Kristen kalau saudara menginginkan hidup ini aman, nyaman, tentram, tanpa ada pergumulan. Yang benar adalah bahwa orang Kristen, orang percaya itu dihadapkan dengan banyak persoalan, banyak pergumulan. Kabar baik adalah saudara tidak pernah ditinggalkan Tuhan, saudara tidak pernah dibiarkan Tuhan, tapi Tuhan menolong saudara dan memberkati saudara. Nah itu sebabnya Bapak dan Ibu, mari kita belajar bertahan dalam pencobaan. Saudara, orang yang bertahan dalam pencobaan itu maknanya adalah mereka sudah mengalami, mereka sudah diperhadapkan atau mereka sudah berhadapan dengan persoalan itu, pergumulan itu. Maka mereka mengambil posisi bertahan dalam pencobaan. Sama seperti yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, saudara sekalian, Yesus sendiri mengalami, ya. Saudara baca kitab Ayub, Ayub sendiri mengalami, cukup banyak saudara. Dan rata-rata saudara sekalian tidak ada tokoh Alkitab yang kalau kita baca tidak pernah mereka saudara sekalian hidupnya aman nyaman. Selalu ada pergumulan, tetapi di balik pergumulan ada kemenangan. Ini yang harus saudara percayai dan yang harus saudara tekankan dalam hidup ini, bahwa di balik pergumulan, di balik persoalan, di balik kemelut, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Bagian ini menjadi sangat penting. Makanya saudara-saudara, kalau kita mencoba mendalami topik ini ataupun tema ini, bertahan dalam pencobaan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita memahami cobaan itu adalah sebagai bagian daripada ujian? Bagaimana orang percaya bisa memaknai bahwa cobaan yang kita alami adalah itu ujian iman? Yang pertama saudara sekalian, kalau saudara memaknai bahwa cobaan adalah bagian daripada ujian iman, saudara mengerti dengan baik, di dalam cobaan Tuhan beri kekuatan. Di dalam cobaan Tuhan beri kekuatan. Alkitab katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow. Saudara, ini adalah sesuatu penghiburan yang luar biasa bagi kita bersama-sama, bahwa ternyata ketika saudara-saudara sekalian mengalami pencobaan-pencobaan, saudara tidak sendiri. Saudara tidak dibiarkan. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang ditopang oleh Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 saudara. Kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, Alkitab katakan begini. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah. Menarik saudara sekalian. Saya kira ini sangat menarik bagi kita bersama-sama. Maka ketika kita sudah selalu memahami cobaan sebagai ujian, dengarkan yang baik, dalam cobaan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Saya sangat berharap hari ini konsep kita saudara-saudara sekalian mulai berubah. Saudara harus punya konsep bahwa dalam cobaan atau dalam ujian Tuhan memberi kekuatan. Paulus mengatakan saudara pada jemaat di Korintus luar biasa. Dia berkata apa saudara sekalian, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, karena itu akan membiarkan kamu dicobai, tidak kamu dibuarkan dalam pencobaan melampaui kekuatanmu. Jadi
Pencobaan itu saudara sekalian seukuran dengan kemampuan kita. Saya percaya kalau pencobaan yang kita alami seukuran dengan kemampuan kita, maka tidak akan pernah membuat kita saudara sekalian merasa berat dan berat dan berat. Bapak dan Ibu, itu sebabnya mari kita belajar memahami bagian ini. Yang pertama adalah dalam cobaan Tuhan memberi kekuatan. Yang kedua saudara, cobaan membawa kita kepada upah. Cobaan membawa kita kepada upah. Saudara baca kembali dalam Yakobus pasalnya yang pertama tadi, ayat 12, maka dikatakan demikian. Berbahagia orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wah, menarik saudara ya. Bapak Ibu, saya sangat berdoa supaya kita bersama-sama mempelajari bagaimana caranya kita memaknai, memahami cobaan sebagai ujian bagi kita. Ternyata saudara, cobaan itu akan membawa kita kepada apa? Upah. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, cobaan itu bukanlah akan membuat saudara menjadi orang yang porak-poranda, kemudian menjadi orang yang punya permasalahan yang terus-menerus tidak selesai, saudara. Tapi cobaan itu justru akan membuat kita apa? Mengalami apa? Kemenangan. Ada upah yang kita dapatkan, saudara sekalian. Alkitab katakan apa? Orang yang bertahan dalam pencobaan, ia tahan uji menerima mahkota kehidupan. Berarti apa? Mahkota kehidupan, saudara sekalian, itu bicara tentang kekekalan yang akan terjadi pada kita bersama-sama. Dan saya sangat berdoa, ini adalah kekuatan yang mendorong kita terus percaya kepada Tuhan. Saya sangat berdoa biar bagian ini terus menolong dan menopang kita bersama-sama. Lebih lanjut saudara-saudara sekalian, kalau kita pahami bersama-sama bahwa cobaan membawa kita kepada upah, harusnya ini harus kita anggap sebagai apa? Sebagai bagian daripada perjalanan hidup. Proses kematangan, proses kedewasaan, proses yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan, proses yang membawa kita saudara sekalian memahami hal-hal yang ilahi daripada Tuhan. Dan saya berdoa biar ini terus menjadikan kita setia, bahkan juga tekun di dalam iman. Bapak Ibu, itu sebabnya harus dipikirkan bersama-sama dengan baik, supaya kita tidak memiliki konsep yang salah tentang ujian. Kita tidak memiliki yang namanya persepsi yang salah tentang Tuhan kala kita sedang mengalami ujian. Tetapi ujian akan membuat kita saudara sekalian memahami bahwa ini adalah metode Allah membuat kita Pak sampai kepada menerima upah. Kekristenan tidak mengajarkan saudara-saudara sekalian hidup nyaman, aman, kemudian santai-santai, terus tiba-tiba dapat mahkota. Tidak, saudara. Kekristenan justru mengajarkan saudara sekalian bahwa perjalanan kita memang sulit. Makanya diumpamakan saudara sekalian seperti jalan sempit. Tapi orang berjalan di sana ketika sampai di ujung, dia ketemu dengan apa? Upah, saudara. Saya sangat berharap mari kita belajar mengerti jalan yang Tuhan bawa kepada kita. Memang jalan yang sulit, saudara. Tapi Tuhan tidak tinggalkan engkau, Tuhan tidak biarkan engkau. Dia justru mendorong, bahkan memberkati kita dengan apa? Upah. Yang ketiga dan terakhir, saudara sekalian, bagaimana caranya kita memahami cobaan sebagai ujian iman? Yang ketiga, cobaan itu bertujuan untuk pemurnian. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-12, 13 dikatakan, berbahagia orang bertahan dalam pencobaan, apabila sudah uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hati-hati saudara, kita harus memaknai antara cobaan dengan ujian. Ya, memang ada kalanya saudara-saudara sekalian kita berpikiran bahwa ya Tuhan sedang mencoba saya. Sebetulnya lebih kepada apa? Memberi ujian. Ya memang kadang-kadang kata cobaan saudara-saudara sekalian seolah-olah halnya itu adalah sesuatu yang negatif. Tetapi dalam konteks ini adalah sesuatu yang positif. Ya.
Kalau cobaan itu biasanya saudara sekalian mau meruntuhkan kita. Tapi kalau ujian saudara sekalian membawa kita naik tingkat, naik kelas dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu, cobaan itu merupakan apa? Merupakan salah satu alat daripada Tuhan. Bertujuan apa? Supaya kita mengalami pemurnian. Pemurnian pola pikir, pemurnian gaya hidup, sikap hidup. Pemurnian apa? Pemurnian cara kita berpikir saudara sekalian, ataupun pemurnian paradigma kita, dan banyak lagi saudara. Saya sangat berharap dan berdoa ketika kita menerima yang namanya ujian iman. Mari saudara-saudara bergiat bahwasanya di dalamnya saudara akan dibawa kepada apa? Pemurnian, dan pemurnian. Doa saya, di mana pun saudara berada pada hari ini, saudara boleh mengalami kekuatan iman bahwasanya cobaan datang untuk membawa kita dimurnikan oleh Tuhan. Saya sangat berharap bagian ini akan mendorong kita bersama-sama dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Dia. Kiranya sharing firman Tuhan pada hari ini membawa kita terus semakin bertumbuh di dalam Dia dan membawa kita semakin hari semakin dewasa di hadapannya. Tuhan berkati kita bersama-sama. Tuhan bawa kita dekat hanya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapak kami berterima kasih kepadamu bahwa Engkau tidak pernah membawa kami ke dalam pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Kami juga percaya bahwa cobaan yang Tuhan izinkan bagi kami memurnikan kami. Bahkan membawa kami dekat hanya kepada Tuhan. Terpuji namamu, Allah kami yang heran, Allah kami yang luar biasa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa janji-Mu bahwa langit tidak akan senantiasa cerah. Langit bisa berubah, cuaca bisa berubah. Tetapi di dalamnya Tuhan ada yang menolong kami dan menopang kami. Dan itu terus membawa kami dekat hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan pujian di depan Tuhan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan kembali bersama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah kami yang memberi kekuatan pada kami, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong kami, menopang kami, memberkati kami. Bahkan Engkau yang akan terus mengangkat kami, Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dengan kepak sayap-Mu Tuhan, Engkau angkat kami naik tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menolong kami, dan firman-Mu yang meneguhkan kami, sehingga kami tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Walau kami sedang mengalami pencobaan, walau kami sedang mengalami ujian di hadapan Tuhan, kami tahu Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Biar kuat roh dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan
Yesusku, Raja, Yesusku Rajaku, Yesusku, Raja, Yesus, Yesusku, Rajaku. Engkau Raja kami, Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa kami yang luar biasa, yang menolong kami bersama-sama dan menyertai kami sampai dengan malam ini. Sebab Tuhan, pada malam hari ini, kalau engkau merasa bahwa ada pergumulan, persoalan, bahkan ada cobaan dalam dirimu, dengarkan dengan baik. Tuhan ingin lakukan sesuatu yang besar bagimu, dan Tuhan ingin bekerja lebih dahsyat bagimu. Karena itu percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atasmu. Karena Tuhan bekerja dengan dahsyat bagi setiap kehidupan. Yang rindu didoakan pada malam hari ini, mari angkat tangan berdebat Tuhan. Biar jamahan Tuhan ada bagimu, dan kau dilawat Tuhan. Tangan-tangan terangkat padamu pada malam ini Tuhan, dalam nama Yesus. Dilawat Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya kalau mereka sedang mengalami ujian cobaan pada hari ini, kami tahu ada berkat Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Bahkan mereka naik tingkat di hadapan-Mu. Iman mereka semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus turun bagi mereka, memelihara mereka, menolong mereka, menopang mereka, dan memberkati kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah kami yang senantiasa bersama dengan kami. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selama ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selama akan goyah, tak akan goyah. Selama tak akan goyah selamanya. Bapa kami percaya Engkau baik bagi kami, Engkau menolong kami, menopang kami, dan memberkati kami sampai dan hari ini. Kami tahu meski ada persoalan, pergumulan, dan cobaan, Tuhan bersama kami. Tuhan meneguhkan kami dan membawa kami dekat kepada-Mu. Dalam nama Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.
Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan dan juga sharing firman Tuhan malam hari ini, dan biar itu semua boleh menguatkan kita semakin hari di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan dan juga memimpin dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dalam pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan. Dan juga Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani malam hari ini, baik yang di studio maupun aser virtual. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan umat Tuhan yang sudah bergabung malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kita, dan mari terus bertumbuh di dalam Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah kita. Berikut beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan untuk kegiatan ibadah kita. Dimulai esok hari ada ibadah sekolah minggu jam 8.30 via YouTube channel GBI Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu Saudara mengajak anak-anak untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk mereka boleh juga bertumbuh di dalam iman mereka dan semakin mengasihi akan Tuhan. Dan juga dilanjutkan dengan ibadah jam 10 pagi onsite di Gereja Veritas Tomang Utara nomor 28, dan juga Bapak Ibu yang mungkin di luar kota boleh mengikutinya via Instagram GBI Taman Anggrek. Dan Yesus memberkati setiap kita yang boleh terus bergabung dalam ibadah-ibadah ini. Dan nanti di hari Sabtu kita ada ibadah juga seperti malam hari ini jam 6:30 malam. Dan mari Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dan nanti di hari Selasa kita ada ibadah komsel jam 8 malam via Zoom. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama, dan link akan dibagikan nanti di hari Selasa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan lewat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan boleh memuliakan nama Tuhan, dan Bapak Ibu boleh mentransfernya lewat nomor rekening yang telah tersedia. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita dukung pelayanan ini boleh semakin berkembang dan bagi kemuliaan nama Tuhan dengan kita like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan jangan lupa kita klik loncengnya biar kita boleh mendapatkan notifikasi dari setiap ibadah-ibadah kita yang baru, dan juga follow Instagram GBI Taman Anggrek biar pekerjaan Tuhan ini boleh semakin memberkati banyak umat Tuhan dimanapun berada. Demikian pengumuman untuk kita hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Hormat bagi nama Tuhan Allah kami yang luar biasa. Pada saat malam ini kami percaya Tuhan baik kepada kami, yang telah menolong kami, memberkati kami. Kasih setiamu ada pada kami, bahkan kami percaya sampai dengan waktu ini Tuhan selalu menopang kami, bahkan melindungi kami, bahkan senantiasa memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Teruslah Engkau berberkah bagi kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami terus menatap masa depan yang Tuhan berikan bagi kami. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, berkati dulu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Bahkan mereka yang sedang mengalami pergumulan, dalam nama Yesus Kristus buka jalan bagi mereka. Bahkan kami sangat berharap Tuhan kasih setiamu nyata bagi setiap
setiap mereka. Terima kasih, ini doa kami di depan-Mu. Apa saja yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan senantiasa menyelesaikan. Semua jemaat Tuhan yang bergabung bagi kami pada saat malam ini, diberkati oleh Tuhan, baik yang dari kota Jakarta, luar kota Jakarta, dalam nama Yesus. Kami sangat percaya Tuhan akan senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Memberkati seluruh tim pelayanan, baik tim Asar virtual, bahkan juga yang di studio, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berharap semua apa yang telah kami perbuat berkenan di hadapan-Mu. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan. Tidak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia, tidak lupa berdoa untuk Jakarta, tidak lupa berdoa untuk pulau-pulau Tuhan, bahkan juga seluruh pelosok-pelosok tanah air, dimanapun Tuhan ada jiwa-jiwa, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berkati. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu, dan mengakhiri doa pada saat malam hari ini ibadah kami rindu berkat Tuhan ada pada kami, dan lawatan-Mu terus terjadi bagi kami. Kami rindu menerima berkat Tuhan, curahkanlah kepada kami di saat malam hari ini. Sedang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati yang kau dalam keluargamu, diberkati yang kau dalam pekerjaanmu, diberkati yang kau dalam pelayananmu. Apa saja yang kau buat dalam hidup ini, diberkati oleh Tuhan. Kemana engkau melangkah, Tuhan menuntunmu, memberkati engkau. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita bersama malam ini sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita malam hari ini. Kami terus mengimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, dan juga mari kita terus berdoa untuk keluarga kita. Sampai jumpa dalam ibadah kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.